Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadewira Anantasana dengan NIM 21110311196 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT saya yang berjudul Awatara dan Orang Suci. Yang pertama yaitu pengertian orang suci. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia, dan suci berarti kemurnian dan kebersihan batin. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci juga dapat diartikan orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Agama Hindu memiliki banyak sebutan orang suci seperti Pandita, Pinandita, Resi, Sulinggih, Bagawan, dan lainnya. Cara penyucian orang suci. Cara penyucian orang suci dapat dibagi menjadi dua, yaitu Dwi Jati dan Eko Jati. Eko Jati yaitu penyucian atau orang suci yang melakukan pembersihan diri dari tahap awal yang disebut dengan Mawinten. Sedangkan Dwi Jati adalah atau Medikse adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut. Eko Jati ini merupakan upacara penyucian diri lahir batin yang upacaranya yaitu Mawinten, sedangkan Dwi Jati yaitu upacaranya dengan Medikse yaitu lahir dua kali. Yang pertama lahir dari kandungan seorang ibu, dan yang kedua yaitu lahir dari kaki seorang guru spiritual yang disebut dengan Nabe. Peran orang suci Hindu, Pandita dan Pinandita. Peran orang suci dalam agama Hindu sangatlah besar. Beliau merupakan seorang guru spiritual bagi agama Hindu karena telah melewati kesucian lahir dan batin dan bebas dari pengaruh duniawi. Orang suci dalam agama Hindu memiliki peran yang sangat mulia, yaitu memimpin setiap upacara dalam agama Hindu dan sebagai pemumput karya atau upacara besar. Beliau juga sebagai penuntun umat Hindu, berperan sebagai abdi Tuhan, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa, sebagai pemimpin umat Hindu, sebagai tokoh umat dalam agama Hindu, sebagai tokoh umat dalam agama Hindu, dan juga sebagai spiritual maupun guru agama untuk umat Hindu, sebagai pelindung kerohanian umat Hindu. Peran beliau dalam menuntun dan memimpin agama Hindu sangatlah besar, karena beliau sudah melewati berbagai upacara seperti Mawinten dan Madikse dalam penyucian lahir dan batin sehingga sampai kepada tahap menjadi orang suci. Pengertian Pandita dan Pinandita. Pandita adalah orang suci atau rohaniawan Hindu yang telah melewati penyucian diri melalui upacara Dwi Jati yaitu Madikse yang termasuk ke dalam upacara resiatnya. Pandita adalah orang yang punya wewenang memuput segala upacara yatnya. Sedangkan Pinandita adalah atau yang disebut dengan pemangku merupakan orang suci atau rohaniawan Hindu yang telah melewati upacara Eko Jati yaitu Mawinten. Pinandita merupakan orang yang punya wewenang memimpin dan memuput upacara dalam skala yang lebih kecil dari Pandita dan biasanya berada di bawah Pandita. Sasana dan wewenang orang suci Hindu. Wewenang seorang Pandita yaitu memimpin segala upacaranya, melakukan Surya Sewana yaitu pemujaan terhadap Sang Yang Widi sebagai dewa Surya setiap matahari terbit, Ngoloka Palesraya atau menuntun umat dalam bidang agama, memimpin umat Hindu dalam bidang hidupnya untuk mencapai lahiriah dan batiniah di dalam melaksanakan upacaranya di masyarakat, melakukan samadhi, aste brata, dan mengetahui tatwa jenana. Wewenang dari seorang Pinandita. Yang pertama, memimpin upacara dalam skala yang lebih kecil seperti piodalan, caru, pancasada, otonan, dan upacara pitrayannya dalam hal meringkes dan lainnya yang berada di bawah Pandita. Yang kedua ada membantu Sulinggih atau Pandita dalam menyelesaikan atau memuput upacara pancayatnya. Selanjutnya, melayani umat yang ingin sembahyang di pura yang diusung pemangku seperti Pura Kahyangan 3. Selanjutnya ada memimpin upacara di pura tempat yang diusung atau ditugaskan. Dan terakhir memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat khususnya agama Hindu. Riwayat singkat orang suci Hindu.
Orang suci Hindu adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kebawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dan penampilannya dapat mewujudkan keterangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir batin dalam mengamalkan ajaran agama dan tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Di Indonesia, orang suci juga dikenal dengan nama Pandito dan Pinandito. Namun secara umum, orang suci dalam agama Hindu dikenal sebagai resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Resi yang pernah menerima wahyu dari Brahman yaitu Maharsi Girsamada, Maharsi Wiswamitra, Maharsi Wamadewa, Maharsi Atri, Maharsi Bharadwaja, Maharsi Wasista, dan terakhir Maharsi Kanwa. Selanjutnya Maharsi yang dikenal jasanya dalam agama Hindu. Yang pertama Maharsi atau Begawan Bergu, yang kedua Maharsi Agastya, yang ketiga Bagawan Baraspati, yang keempat Bagawan Angirasa, yang kelima Empu Tantular, yang keenam Empu Baradah, yang ketujuh Empu Kuturan atau Dang Hyang Wijendra, dan yang kedelapan Maharsi Markandeya. Pengertian Awatara. Awatara atau avatar dibaca Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara. Yang pertama yaitu Bhagavad Gita, sloka 4 Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Yada yada hidar masya gladir bawati barata abyuthayam adar masya tadat manam srijaham yaham. Artinya, manakala dharma hendak sirna dan adharma merajalela, saat itu wahai keturunan Barata, aku sendiri turun menjelma. Yang kedua ada Bhagavad Gita bab 4 sloka 6. Ajo pisan apyayatme botanam iswaro pisan prakritim suaho adistyaya. Artinya, walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah segala makhluk hidup, namun atas penguasaan sifatku, aku menjelma. Yang terakhir, ada Bhagavad Gita sambungan dari bab 4 sloka 7. Paritrayam sagunam vinasaya cadus tiksam dharma samtapanam praya dar sambawami yuge yuge. Artinya, demi untuk melindungi kebijakan, demi untuk memusnahkan kelaliman, dan demi untuk menegakkan dharma, aku lahir ke dunia dari masa ke masa. Dasa Awatara, yaitu 10 Awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama, Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wawana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang kedelapan Krishna Awatara, yang sembilan Buddha Awatara, dan yang terakhir yaitu Kalki Awatara. Jenis-jenis Awatara. Yang pertama ada Purusa Awatara, adalah Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memengaruhi penciptaan dunia semesta, yaitu Vasudewa, Sankarsan, Pradyumna, dan Aniruddha. Yang kedua ada Guna Awatara, adalah Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup, yaitu Brahma Rajas, Wisnu Satwam, dan Siwa Tamas. Lila Awatara adalah Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Awatara dan Awatara lainnya. Awatara ini turun dari zaman ke zaman untuk menegakkan dharma. Yang selanjutnya ada itu Manwantara Awatara, yakni Awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dan manusia di muka bumi, atau yang disebut dengan Manu. Satyawesa Awatara. Satyawesa Awatara yaitu Awatara Wisnu yang diberkati secara langsung ataupun makhluk yang diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Misalnya Narada Muni dan Sang Buddha. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan materi PPT saya. Saya tutup dengan suksemo Om Santi 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 Om.